Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang doktrin Trinitas yang benar dan yang salah. Semua orang Kristen tahu, di dalam Alkitab kita tertulis Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita tahu. Nah, ternyata di dalam memahami tentang Tuhan itu seperti apa, muncullah pandangan-pandangan yang berbeda. Bapak-bapak gereja kita pada abad yang keempat, orang-orang suci telah merenungkan, menggumulkan, dan mereka bersama-sama ingin mengetahui secara benar dan kemudian berhasil melahirkan satu doktrin yang disebut dengan doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah, yaitu Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Namun dari ketiga yang berbeda, mereka ini terjalin di dalam satu persekutuan yang indah, yang tidak terpisahkan. Dan pada hakikatnya adalah Esa, adalah satu. Nah Bapak Ibu, doktrin Trinitas yang benar, yang pertama adalah hanya ada satu Tuhan. Karena apa? Di dalam ayat Alkitab yang kita pelajari, Ulangan 6 ayat yang keempat di Perjanjian Lama, itu juga disebutkan. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian pula Yesus Kristus Tuhan juga bersabda pada Markus pasal 12 ayat 29. Markus 12 ayat ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah Bapak Ibu, doktrin Trinitas yang benar, yang pertama adalah hanya ada satu Tuhan. Monoteisme. Yang kedua, Tuhan adalah 3 pribadi yang berbeda, namun ada di dalam persekutuan yang tak terpisahkan, di mana 3 pribadi yang berbeda itu tadi, Bapa adalah 100% Tuhan. Bapa adalah 100% Tuhan. Ayatnya kita baca Matius 23 ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Bapak Ibu, ini adalah sabda yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, ya. Kemudian Tuhan Yesus juga bersabda lagi pada doa Bapa kami. Matius pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai dengan ke-13. Doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, itulah bukti bahwa Bapa itu adalah 100% Tuhan. Dan di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa yang singkat ini sangat sempurna.
Dan di dalam doa itu, Yesus Kristus Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan saya yang kita minta kepada Tuhan, Allah Bapa. Itu tidak ada yang berbau keinginan. Semuanya mengarah kepada kebutuhan. Nah, ciri khas khotbah Tuhan Yesus selalu bicara tentang kebenaran dan keselamatan. Hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani. Sehingga di dalam doanya sendiri, yaitu doa Bapa kami, dia juga mengajarkan kepada saudara dan saya untuk meminta semuanya yang bersifat kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Anak atau Allah Putra. 100% Tuhan. Juga 100% manusia. Sehingga dia bisa menderita di atas kayu salib dan juga dia bisa dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, seperti yang dia katakan, dia akan dibangkitkan kembali oleh Bapaknya. Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Lukas pasal yang pertama ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Tuhan Yesus akan dilahirkan lewat Bunda Maria, perawan kudus. Kemudian Lukas pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, ayat 11 justru menunjukkan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, yaitu Yesus Kristus. Disebutkan lagi Tuhan di kota Daud. Dia juga adalah manusia yang 100%, juga 100% ilahi. Dia juga adalah Tuhan. Satunya lagi, Matius pasal yang pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, yaitu adalah Allah Anak. Bapak Ibu, kemudian Allah Roh Kudus itu juga adalah 100% Tuhan. Mengapa? Sebab Yesus Kristus Tuhan pun itu memberitahukan kepada saudara dan saya yang pertama, ya, catatan yang pertama lewat malaikat Gabriel. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Kemudian Yesus nanti memberitahukan tentang keberadaan Roh Kudus seperti apa. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan
yang juga persen. Sabda Kristus menyampaikan di dalam Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, menantang Yesus Kristus Tuhan, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Mengapa? Yesus Kristus Tuhan bisa memaklumi banyak orang-orang yang tinggal di sekeliling dia, itu sempat menyaksikan bahwa dia adalah anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria, sang perawan kudus. Sehingga mata jasmani mereka yang menyaksikan, mereka bisa menilai bahwa Yesus adalah manusia. Oleh karena itu, saya tadi katakan Allah anak, khusus bicara tentang Yesus Kristus, dia adalah 100% manusia, juga 100% Allah. Bapak Ibu, dia menyampaikan berita ini kepada saudara dan saya untuk memposisikan, menunjukkan siapakah Roh Kudus tadi. Jika engkau menghujat anak manusia, menghujat Yesus Kristus Tuhan, yang engkau ketahui lahir dari Bunda Maria, sang perawan kudus tadi, dia bisa maklum. Tetapi Roh Kudus yang sudah dia perkenalkan, nanti akan keluar dari Bapa untuk bersaksi tentang dia, mengingatkan saudara dan saya tentang firman yang dia sampaikan, itu adalah Allah. Maka hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Sebab Roh Kudus adalah 100% Tuhan. Bapak Ibu, kemudian ada doktrin Trinitas yang salah. Sama-sama tahu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada di dalam kitab suci yang sama. Tetapi karena cara pandangnya, keterbatasannya untuk mengetahui Tuhan itu berbeda. Maka kita mesti menyadari sebagai umat ciptaan, kita tidak mampu memandang, menyelami, mengerti Tuhan Sang Pencipta dengan sempurna. Oleh karena itu, muncullah banyak pandangan-pandangan yang berbeda dengan Tritunggal Allah. Sama-sama mereka itu tahu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi mereka punya pandangan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu yang tidak sama dengan doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah. Di mana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, yang bersekutu terus dalam persekutuan yang indah, dan Esa pada hakikatnya adalah satu. Nah, muncul pandangan, faham yang disebut modalisme. Pandangan modalisme ini punya pandangan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bisa berubah-ubah. Terkadang Tuhan itu jadi Bapa. Terkadang Tuhan bisa jadi anak. Terkadang Tuhan juga bisa
berubah menjadi Roh Kudus. Ini yang disebut dengan faham daripada yang disebut dengan faham modalisme. Tuhannya satu, tapi berubah-ubah. Kadang berperan sebagai Bapak, berperan sebagai anak, berperan sebagai Roh Kudus. Kemudian yang kedua, faham yang kedua, pandangan yang kedua, yaitu parsialisme. Mereka menganggap Tuhan yang satu ini adalah sepertiga Bapa, sepertiga anak, sepertiga Roh Kudus. Terdiri dari sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kemudian yang ketiga, yaitu pandangan dari faham triteisme. Mereka berkesimpulan, Tuhan itu ada tiga. Bukan satu, tapi tiga. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbeda dengan doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah yang dilahirkan pada abad yang keempat oleh bapak-bapak gereja kita, orang-orang kudus, orang-orang suci, yang akhirnya berkesimpulan dan dipakai sampai hari ini. Bahwa Tuhan itu terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiga yang berbeda ini ada di dalam satu persekutuan yang indah yang tidak pernah terpisahkan. Dan ketiga pribadi yang berbeda ini pada hakikatnya adalah satu, adalah Esa. Bapak Ibu, semoga lewat video yang singkat ini menjadi berkat buat Anda yang menonton dan mempelajarinya dan mencocokkan dengan Alkitab. Jika video ini menjadi berkat buat Anda, dengan kerendahan hati, saya mohon bagikan kepada teman-teman yang lain yang suka belajar tentang kebenaran firman Tuhan, agar mereka pun beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.